Dian Yamantul Mu'tamaroh dari Prodi IAT semester 5 untuk menyelesaikan tugas membuat video kajian tafsir. Di sini saya memilih tafsir Al-Ibris surat An-Naml. Ini bentuk kitabnya seperti ini. Surat An-Naml yakni bertema konsep kepemimpinan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan yang baik yang diambil dari kisah-kisah Nabi Sulaiman bersama semut, ya, dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan. Sebelum mulai kajian, mari kita bertawasul dan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim min ladunka وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian memaknai, baru kemudian menjelaskan sesuai dengan tafsir Al-Ibris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan yakti temen maringi sapa ingsun Dawud ing Nabi Dawud wa Sulaimana lan Nabi Sulaiman ilman ing ilmu. Wa qala lan matur sinten Nabi Dawud lan Nabi Sulaiman alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi faddalana kang utamaake sapa alladzi ing ingsun ala kasirin ing atase kang akeh min ibadihi saking kawula-kawulane alladzi almukminina kang padha iman kabeh. Di sini menjelaskan dari tafsirnya, yakni dalam kitab Al-Ibris, demi sayekti ingsun Allah wis paring Nabi Daud lan Nabi Sulaiman, yaiku putrane Nabi Daud, ingsun maringi ilmune mutus perkara lan liyan-liyane. Nabi Daud lan Nabi Sulaiman karena syukur marang Allah Ta'ala padha matur alhamdulillah. Ingsun muji Allah kang utamaake ingsun sarana kenabian bisa ngirejen lan setan. Ingsun diutamaake ngangake wong akeh saking para kawulane Allah kang padha iman. Jadi di sini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu telah benar-benar diberikan ilmu dari Allah. Sedangkan Nabi Sulaiman sendiri itu adalah putra dari Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mengucapkan bersyukur kepada Allah, sangat-sangat bersyukur kepada Allah karena telah memberikan anugerah tadi, keutamaan yang banyak dari di antara hamba-hambanya Allah yang beriman. Lanjut kepada ayat kedua, yakni ayat surat An-Naml ayat 16.
Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa warisa lan maris sapa Sulaiman Nabi Sulaiman Dauda ing Daud. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Sulaiman ing dawuh ya ayyuhan nasu he para manungsa ulimna dan ulang sapa ingsun mantiqat tayri ing omongane manuk wa utina lan den paringi sapa ingsun min kulli syai'in saking sakabehane suci-suci inna hadza sak temene iki lahul fadlu yakti iya hadza iku al fadlu keutamaan al mubinu kang pertelo. Tafsirnya Nabi Sulaiman maris Nabi Daud ateges dadi nabi kaya Nabi Daud lan duwe ilmu kaya ilmune Nabi Daud. Nabi Sulaiman ngendikani marang Bani Israil, "Hei para menungso, ingsun diparingi ngerti pengucape manuk ateges paham suarane manuk. Lan ingsun diparingi saking sekabehane perkara kang diparingake marang para nabi lan para ratu. Sejatine peparing-peparing iki sakti iku kanugrahan kang nyata." Nah di sini bahwasanya Nabi Sulaiman itu mewarisi ilmunya Nabi Daud, sehingga memiliki ilmu seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Bani Israel, di sini wahai para manusia, bahwasanya saya telah diberi ilmu. Saya telah diberi ilmu yakni onlina mantiqat tayri omongane manuk atau yang dimaksud adalah faham suaranya burung. Jadi bisa memahami suaranya burung. Kalau kita pada umumnya kan manusia punya burung dara misalnya ya, terus bersuara, kita nggak paham itu burungnya bicara apa, kita nggak paham. Tapi Nabi Sulaiman oleh Allah dianugerahi ilmu bisa memahami suaranya hewan. Nah di sini yang dicontohkan adalah bisa memahami suaranya seekor burung, bisa memahami seekor burung. Dan juga diberikan dari semua yang diberikan kepada para nabi, sehingga Nabi Sulaiman juga dianugerahi apa-apa yang telah diberikan kepada nabi juga dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga itu semua menjadi anugerah atau menjadi anugerah yang benar-benar nyata. Dalam kisah Nabi Sulaiman itu bahwasanya Nabi Daud memiliki 19 putra. Nabi Daud memiliki 19 putra yang kemudian dari 19 putra tersebut yang menjadi nabi adalah Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu meninggal atau sedonya umur 100 tahun. Sedangkan masa di antara Nabi Daud dan Nabi Musa itu ada 569 tahun. Sedangkan Nabi Sulaiman itu meninggal pada usia 50 tahun lebih sedikit. Dan antara masanya Nabi Sulaiman dan masanya Nabi Muhammad SAW itu adalah 1700 tahun. Sehingga jumlah masa antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu adalah kurang lebih 2260 tahun. Allahu a'lam. Lanjut pada ayat ke-17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Wa husyira lan den kumpulake li Sulaimana kanggo Nabi Sulaiman sapa junuduhu tentarane Nabi Sulaiman minal jinni saking bangsa jin wal insi lan manungsa wa tayri lan manuk fahum mongko utawi junud iku yuzauna dan sengker apa junud.
Bola-bolone Nabi Sulaiman saking jin menungso lan manuk dikumpulake krana lelungane Nabi Sulaiman. Perlu padha nderekake tindake Nabi Sulaiman. Bola-bola mau dikumpulake nuli didhawuhi berangkat miturut aturan tertentu. Mengenai tentara-tentaranya Nabi Sulaiman. Tentaranya Nabi Sulaiman itu tidak hanya berupa manusia. Tidak hanya berupa manusia, tapi juga jin atau berupa bangsa burung. Yakni di sini Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para tentaranya, sehingga para tentara tersebut itu bisa mengikuti dan manut kepada ajaran atau aturannya Nabi Sulaiman. Di sini bahwasanya kisahnya tentara Nabi Sulaiman itu sangat banyak sekali sampai tidak bisa dihitung oleh angka, sehingga hitungannya itu dikira-kirakan menggunakan pangan. Jadi dari sebuah lapangan itu dikira-kirakan ada berapa baris sehingga bisa dihitung. Saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung menggunakan angka. Nah, kemudian lapangannya itu kurang lebih 100 km persegi, ya 100 km persegi, yang kemudian 25 perseginya itu buat bangsa manusia, yang 25 lagi buat bangsa jin, yang 25 lagi buat para hewan, yang 25 lagi buat para burung. Dalam satu lapangan itu sekitar kurang lebih ada 100 km dibagi 4, yang satu bangsa manusia, bangsa jin, kemudian hewan-hewan, dan kemudian burung. Nah, itu semua adalah bala tentaranya Nabi Sulaiman. Sangat banyak sekali yang akan dikumpulkan. Lanjut ayat berikutnya, yakni ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalas namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta ida atau sehingga nalikane teka sapa junud ala wadin namli ing atase jurange semut. Qalas maka ngucap sapa namlatun semut siji, ya ayyuhan namlu, he para semut, udkhulu mlebu sapa sira kabeh masakinakum ing omahe sira kabeh. Layah timannakum mongko ora ngremukake ing sira kabeh sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa junuduhu lan tentarane Nabi Sulaiman. Wahum kale utawi Sulaiman lan junuduhu iku la yasuruna iku ora weruh sapa Sulaiman wa junuduhu. Di sini ada perbedaan konteks antara penggunaan lafaz namlatun dan namlu. Qalat namlatun. Di sini lafaz namlnya ada tak marbutohnya, yang merupakan dia adalah pemimpinnya para semut. Kemudian sebelahnya ya ayyuhan namlu, ada lafaz naml lagi yang tidak ada tak marbutohnya. Kemudian setelah itu ada lafaz udkhulu, yakni menggunakan fi'il amar yang berwakek jamak mudzakkar mukhatab. Masakinakum, masakina itu adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi masakinakum artinya adalah beberapa rumah atau beberapa tempat tinggal, karena dia adalah jamak taksir. La yahtimannakum. Nah, pada lafaz ini terdapat nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah yakni berfungsi untuk menguatkan, sehingga di sini benar-benar orang ngeremukake ing sira kabeh. Ya, ini adalah ucapannya seekor semut. Sulaiman wa junuduhu. Di sini adalah susunan ataf ma'tuf, yang kemudian adat atofnya menggunakan huruf atof, yakni berupa wawu. Sedangkan huruf ataf berupa wawu itu mempunyai
dua faedah, bisa at-tartib, bisa at-ta'kid. Ya. Kemudian karena di sini menggunakan ataf ma'tuf sehingga i'rabnya juga harus sama. Ketika Sulaimanu, lafaz Sulaimanu beri'rab rofa karena dia targetnya adalah menjadi fa'il yang wajib rofa, sehingga ma'tufnya juga harus rofa. Masuk ke tafsirnya ya. Ini ayat 18. Hingga arika Nabi Sulaiman sagalane tindake wis tumeka ana ing Wadi Namli. Jurang semut ana ing Taif. Rajane semut celatu marang rakyate, para semut-semut, he semut-semut kabeh. Sira kabeh padha mlebu ana ing omah-omah sira kabeh. Aja nganti Nabi Sulaiman sabalane ngremuk sira kabeh ing ngale dheweke ora padha weruh. Jadi maksudnya di sini setelah Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para tentaranya, kemudian melakukan perjalanan sehingga tibalah pada jurang semut. Kemudian ada pemimpin semut itu yang menyeru kepada rakyat-rakyatnya. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam, masuklah kalian ke rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Sedangkan jurang Namli di sini itu berada di Taif. Lokasinya ada di Taif. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya itu menghancurkan kalian, menginjak-injak kalian. Sedangkan posisinya mereka tidak mengetahui keberadaan kita. Seperti itu. Karena dilihat semut ada Nabi Sulaiman dan para tentaranya itu sedang melewati, sehingga dia tidak mau kalau rakyat-rakyatnya itu akan terinjak oleh tentara-tentara Nabi Sulaiman. Tidak mau rakyatnya itu terinjak, sehingga dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk berlindung masuk ke dalam rumah-rumahnya masing-masing. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu konsep kepemimpinan. Kalau tadi kita ambil konsep kepemimpinan dari Nabi Sulaiman, yakni seorang pemimpin itu harus bisa mengajar. Jadi urutannya dikumpulkan dulu rakyatnya, kemudian diajak bersama-sama. Sehingga dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa bersama-sama mengajak para rakyatnya. Enggak kok berangkat sendiri-sendiri atau mungkin hanya beberapa yang berangkat atau gimana, tidak. Tapi serentak semua diajak untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Sehingga mau hendak melakukan apapun itu mudah karena bersama-sama. Kemudian konsep yang kedua yakni seorang pemimpin itu harus bisa melindungi rakyatnya dan harus bisa waspada terhadap bahaya apa yang akan terjadi kepada rakyatnya tersebut. Jika akan ada tanda-tanda bahaya yang menimpa rakyatnya, maka seorang pemimpin harus siap melindungi, harus siap mencari solusi, harus siap memiliki cara untuk bagaimana cara melindungi para rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh semut di sini. Semut ini begitu tahu ada Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mau melewati, dia langsung menyeru kepada para rakyatnya untuk berlindung ke dalam rumah masing-masing. Bayangin aja seumpama semut ini nggak bilang ke rakyatnya kalau mau ada bala tentara, mungkin udah banyak yang meninggal, udah banyak yang jadi korban. Karena dia bisa melindungi para rakyatnya sehingga semuanya bisa selamat. Begitu juga seorang pemimpin harus bisa melindungi rakyatnya tidak hanya dari bahaya saja, tapi melindungi rakyat dari segala hal-hal yang menimbulkan kesalahan
ya, atau yang menimbulkan kemaksiatan atau dosa. Seorang pemimpin tidak hanya memimpin, tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga harus bisa mengarahkan, melindungi rakyatnya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya dalam suatu rakyat tersebut mereka akan melakukan suatu kemaksiatan. Sebelum itu, pemimpin harus waspada bagaimana caranya agar para rakyatnya itu tidak melakukan hal tersebut. Kemudian, kalau secara zahirnya, jika misalnya akan ada bahaya besar, maka seorang pemimpin harus cepat tanggap untuk melindungi rakyatnya agar tidak terkena bencana tersebut. Lanjut kepada ayat ke-19. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Fatabassama mongko mesem sapa Sulaiman dohikan halih gumuyu min qaliha saking pengucape namlah waqala lan matur sapa Nabi Sulaiman Rabbi duh pengiran kula auzi'ni mugi paring ilham sapa panjenengan ing kula an asykura ing nyenta syukur sapa kawula nikmataka ing nikmat panjenengan allati an'amta ingkang sampun paring nikmat sinten panjenengan alayya ing atase kawula wa ala walidayya lan ing atase tiyang sepakalih kula wa an a'mala lan yen to amal sapa kawula sholihan ing amal saleh tardahu kang ridho sapa panjenengan ing amal saleh wa adkhilni lan mugi nglebetake sapa panjenengan ing kula bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan fi ibadika ing dalem pira-pira kawula panjenengan as-sholihina kang padha saleh kabeh. Di sini lafaz fatabassama itu menggunakan fi'il madhi, sulasi, mazid, khumasi. Yakni fi'il madhi yang memiliki tambahan 2 huruf. Yang pertama yakni adalah ta, yang kedua adalah tad'if. Dan diawali dengan lafaz fa. Fa di sini adalah fa atof karena dia menjelaskan tentang kemudian. Jadi ditakib. Fatabassama dohikan menjadi hal. Dohikan di sini adalah ma'mul fudla. Apa itu? Ma'mul yang tidak harus ada karena dia adalah keterangan. Sedangkan ma'mul umdah itu adalah ma'mul yang harus ada seperti contohnya fa'il. Min qawliha adalah susunan jar majrur. Susunan jar majrur di sini juga di dalamnya terkandung susunan idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada idhofah bayaniyah, yakni mengira-ngirakan huruf min. Ada idhofah dzarfiyah, yakni mengira-ngirakan huruf fi. Dan ada idhofah lamiyah, yakni mengira-ngirakan huruf lam. Sedangkan di sini adalah mengira-ngirakan huruf lam, yakni yang dimaksud adalah ucapannya semut tersebut. Ucapannya pemimpin semut tersebut. Kemudian di sini ada lafaz Rabbi auzi'ni. Lafaz Rabbi itu di sini tidak tertulis ada ya mutakallim, tapi mengandung arti mutakalim wahdah. Karena memang hukumnya
boleh membuang ya mutakalim. Menurut kitab Alfiya bin Malik, di situ dijelaskan panjang lebar mengenai pengidhofan ya mutakalim kepada suatu lafaz. Di sini ayat ini mengandung doa. Yang doa ini kita bisa gunakan untuk sehari-hari. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Berhubung kita sebagai umat muslim itu harus mendoakan, baik mendoakan diri kita sendiri, baik itu mendoakan orang lain atau mendoakan sesama, mendoakan orang tua kita, guru-guru kita dan lain-lain. Di sini ada kata wa'ala walidayya, yakni doa ini juga tertuju pada orang tua kita. Kita sebagai anak itu wajib hukumnya untuk mendoakan orang tua kita, ya, sehingga harus mendoakan orang tua kita. Doa yang lain yakni Rabbana Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedangkan di sini adalah doanya Rabbi auzi'ni, yakni yang artinya semoga ya Allah, semoga Engkau memberikan ilham kepada kita untuk agar kita bisa mensyukuri nikmat panjenengan yang telah diberikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita diberikan ilham untuk melakukan amal soleh yang diridhoi, dan semoga diberikan atau kita bisa dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang beramal soleh dengan rahmat panjenengan. Itu maksud dari doa ini. Jadi doa ini sangat bagus sekali dan sangat-sangat harus bisa kita amalkan untuk sehari-hari. Karena dalam doa ini kita meminta kepada Allah yang pertama untuk mensyukuri nikmat. Ya, berhubung di sini mensyukuri nikmat itu adalah hal yang harus kita lakukan karena kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yakni adalah berdoa untuk diberikan perbuatan-perbuatan yang soleh dan yang diridhoi, ya, beramal yang soleh dan diridhoi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yakni adalah agar kita dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang beramal soleh. Kita rinci satu-satu ya. Untuk yang pertama itu auzi'ni an ashkura. Auzi'ni an ashkura untuk yang pertama. Konteks yang kedua yakni an a'mala sholihan. Jadi kalau umpama dirinci auzi'ni an a'mala sholihan. Yang pertama auzi'ni an ashkura, yang kedua auzi'ni an a'mala sholihan. Yang ketiga adkhilni. Ada auzi'ni dan adkhilni. Di sini kita memiliki 3 permintaan yang ketiga-tiganya itu harus kita minta kepada Allah karena hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Untuk yang pertama yakni meminta agar kita menjadikan pribadi yang bersyukur, selalu bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saking pentingnya kita meminta agar diberikan rasa syukur dan agar kita menjadi orang yang bersyukur, agar kita bersyukur, itu sehingga menjadi yang pertama kali, menjadi permintaan yang pertama kali. Saking pentingnya kita untuk bersyukur.
Yang kedua, yakni kita untuk beramal soleh dan yang diridhoi. Karena tidak semua amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal soleh yang tidak diterima karena mengandung unsur penyakit atau aib, yakni penyakit hati, seperti misalnya riya, sombong, iri, dan lain-lain. Misalnya kita menolong orang itu emang benar kita melakukan perbuatan yang baik, termasuk amal soleh. Tapi jika di dalam hati kita merasa bahwasanya kita itu hebat telah menolong orang, kita lebih baik daripada orang lain yang tidak mau menolong orang, itu akan menjadi penyakit hati yang menjadikan amal tersebut bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konteks doa di dalam ayat ini yakni an a'mala sholihan tardahu, yakni amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Minta agar kita digabungkan atau dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwasanya diri kita itu sudah baik dan kita akan masuk surga. Itu kita tidak bisa. Jangan yang kita bisa adalah kita meminta agar digolongkan dengan orang-orang yang soleh, agar kita katutan soleh, katutan beruntungnya. Karena kalau kita mengandalkan amal kita sendiri, kita mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak menjamin kita akan berhasil. Maka di sini doanya adalah agar kita digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Bisa jadi kita digolongkan dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh yang lain, agar seumpama dari diri kita tidak bisa diterima, tapi karena kita mengikuti atau kita tergolong dengan orang-orang soleh, jadi kita ikut mendapatkan pertolongan, ikut mendapatkan keberuntungan. Karena kita tergolong orang-orang yang soleh. Birahmatika, di sini yakni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah rahmat yang sangat besar sekali. Dalam rahmat Allah itu ada 100 rahmat, yang dimana hanya satu rahmat Allah yang diturunkan ke bumi ini dan dibagi-bagi untuk semua orang, untuk semua makhluk yang ada di bumi. Misalnya kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang guru kepada muridnya, dan yang lain sebagainya. Itu hanya satu rahmat Allah yang diberikan di bumi ini. Sedangkan Allah sendiri memiliki 99 rahmat, sehingga kita tidak boleh berkecil hati untuk tidak mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah sangatlah luas. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sebanyak-banyak amal kita yang kita lakukan, jika kita tidak mendapatkan rahmat Allah, maka semua akan menjadi sia-sia. Sehingga di sini kita berdoa dengan menggunakan agar mendapatkan rahmat Allah. Masuk ke dalam tafsirnya, nuli Nabi Sulaiman mesem gumuyu, jalaran saking pangucape Raja Semut mau lan ngendika, duh pangeran dalem, mugi dalem panjenengan dalem dadekake sageta dalem syukur nyukuri nikmat panjenengan dalem eka sampun panjenengan dalem paringaken dhateng dalem lan dhateng tiang-tiang sepah kalih dalem lan saged dalem nindakake amal-amal ingkang panjenengan dalem ridhoi lan mugi dalem panjenengan dalem nebataken srana rahmat panjenengan dalem wonten ing golonganipun para kawula panjenengan dalem ingkang sami saleh-saleh sedaya. Untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini tadi kan ceritanya setelah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di jurangnya semut, yakni di Taif, itu kan bertemu dengan para semut yang langsung bersembunyi ke rumah-rumahnya. Kemudian Nabi Sulaiman melihat reaksi dari Raja Semut ini yang langsung menyuruh rakyatnya masuk ke dalam rumah. Nabi Sulaiman tersenyum.
Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa karena melihat reaksi ucapan dari pemimpin semut tersebut. Nah, kisahnya di sini bahwasanya Nabi Sulaiman kan dianugerahi, tadi di awal sudah kami jelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman itu dianugerahi mempunyai ilmu yang bisa memahami bahasa hewan. Di sini Nabi Sulaiman mendengarkan seruan dari semut tersebut. Itu Nabi Sulaiman tersenyum. Di sini bahwasanya Nabi Sulaiman mendengar omongannya semut tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut tersebut, "Kenapa kamu memerintahkan rakyat-rakyatmu untuk masuk ke rumah kalian masing-masing? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya saya adalah nabi yang adil? Dan apakah kamu khawatir jika saya akan menganiaya kamu?" Kemudian Raja Semut menjawab, "Menapa panjenengan boten midanget tembung kawula? Ngomong layas." Jadi setelah Nabi Sulaiman menanyai semut, semut, kamu kenapa kok menyuruh rakyatmu untuk masuk ke rumah kalian? Padahal kami nggak mungkin menganiaya kalian. Apakah kamu nggak tahu kalau saya itu adalah nabi yang adil? Nah, kemudian oleh Raja Semut dijawab, apakah jenengan boten pirsa, boten kedengaran yang saya omongkan tadi, yakni takutnya jenengan dan tentara-tentara jenengan itu tidak tahu kalau ada kita di sini, karena kita adalah rakyat yang sangat kecil. Kemudian yang dimaksud semut layah timan naku, yakni takutnya Sulaiman dan bala tentaranya itu akan menginjak-injak atau meremukkan semut. Itu yang dimaksud semut adalah takutnya menginjak atau meremuk itu bukan secara zahir menginjak, tapi secara batin. Karena apa? Jika nanti tidak disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian para tentara lewat, itu akan para rakyat semut itu akan melamun dan mereka akan ingin mendapatkan dunia. Sehingga jika mereka hatinya sudah ingin mendapatkan dunia, akan menjadikan lalai untuk berpikir kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan oleh Raja Semut. Ke ayat 20. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Watafaqqada lan goleki sinten Nabi Sulaiman at-tayra ing manuk. Faqala mongko dawuh sinten Nabi Sulaiman, ma utawi apa iku liya kedue ingsun la ora weruh sapa ingsun al-hudhuda ing burung hudhud. Amkana ana sapa hudhud iku minal waibina saking kang ora padha ana. Tafsirnya, Nabi Sulaiman goleki manuk hudhud nuli ngendika, apa sebab ingsun teka ora weruh manuk hudhud? Apa pancen lunga balik golongane kang padha lunga. Jadi setelah Nabi Sulaiman tadi bertemu dengan semut, kemudian Nabi Sulaiman melihat ke tentaranya, ternyata tidak menemukan burung hudhud, tidak bertemu dengan hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa saya tidak mengetahui Nabi Hudhud? Apakah emang sedang pergi bersama golongannya yang sedang pergi? Nah, di sini kita lagi-lagi menemukan konsep kepemimpinan, yakni adalah mengontrol para rakyat-rakyatnya. Jadi, seorang pemimpin tidak hanya memberikan peraturan, tidak hanya menjalankan peraturan, tidak hanya memberikan hukuman, tapi juga harus mengontrol bagaimana rakyat-rakyatnya tersebut itu melakukan apa yang harus dilakukan.
burung hudhud yang tidak ada. Kalau ibaratnya di pondok pesantren itu ada absen. Jadi misalnya absen jamaah atau absen dunia atau dan yang lain-lain. Jadi dalam setiap apa yang dilakukan itu harus dikontrol. Dikontrol apakah semua sudah lengkap, apakah semua sudah melakukan. Nah, nanti ketika dikontrol akan ketahuan siapa yang nggak ada, siapa yang nggak hadir. Itu akan ketahuan karena tadi dikontrol. Bayangin misalnya tidak ada kontrolan, tidak dikontrol. Maka apakah menjadi efektif? Kan tidak. Berhubung tadi mengingat bahwasanya tentaranya Nabi Sulaiman itu ada sangat banyak sekali. Misalnya ada satu yang nggak ada, itu takutnya tidak kelihatan kan kalau tidak dikontrol. Sehingga seorang pemimpin itu harus selalu mengontrol para rakyatnya. Di sini bahwasanya burung hudhud itu memiliki tugas untuk mencari air. Kemudian setelah air itu dikumpulkan, setelah air itu ada, kemudian para setan itu mendapatkan tugas untuk mengambil air tersebut atau menyiduk air tersebut. Jadi tugasnya burung hudhud itu mengambil air. Nah, ketika dia nggak ada, maka akan terlihat. Kemudian Nabi Sulaiman di sini hampir marah karena menanyakan hudhud yang tidak ada. Ternyata emang tidak ada, sehingga Nabi Sulaiman menjadi marah. Ya, langsung kepada ayat selanjutnya. Udah. Kemudian setelah itu tadi konsepnya adalah mengontrol para rakyatnya. Lanjut kepada ayat ke-22. Ayat ke-21. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. La'u'adzibannahu yakti nyiksa temen sapa ingsun ing hudhud adzaban kelawan siksa syadidan kang banget. Aw la'adbahannahu utawa yakti nyembelih sapa ingsun ing hudhud. Aw layatiyanni utawa yakti nekani sapa hudhud ing ingsun bisultanin kelawan pertondo mubinin kang terang. Lafat a'u'adzibannahu di sini ada non taukid sakilah yang tadi saya jelaskan untuk menguatkan. Adaban, la'u'adzibannahu adaban. Adaban di sini adalah masdar atau maf'ul mutlaq, yakni maf'ul yang terbentuk dari bentuk fiilnya. Fiilnya tadi u'adziba, kemudian masdarnya adaban. Maf'ul mutlaq yang dibaca nasab. Untuk tafsirnya, sekti ingsun bakal ngajar man srana siksa kang banget. Elare dibubuti nuli dipepe ana ing panasan utawa ingsun sembelih utawa dheweke sowan marang ingsun srana ngaturake alasan sing terang. Jadi konsep kepemimpinan yang selanjutnya, yakni pemimpin harus benar-benar memberikan hukuman yang tegas kepada rakyatnya jika terdapat rakyatnya yang melanggar. Nah, di sini tidak hanya semerta-merta dihukum, tapi juga layak yang sultan yang mungkin. Si pelaku harus menjelaskan alasan kenapa dia melanggar, agar si pemimpin tahu dan bisa mengatasinya. Jadi di sini Nabi Sulaiman akan menyiksa burung hudhud tersebut dengan siksa yang sangat, yakni dibubuti. Maksudnya dibubuti itu di bulunya itu kemudian dipanaskan atau disembelih, atau dia bisa sowan kepada Nabi Sulaiman dengan mengutarakan alasan yang jelas. Lanjut lanjut ayat berikutnya. Famakasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhad bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Famakasa mongko kendel sinten Nabi Sulaiman ghayra ba'idin ing dalem mangsa kang ora adoh. Faqala mongko matur sapa hudhud ahattu weruh sapa kawula
bima lam tauhid kelawan perkawis ingkang boten pirsa sinten panjenengan bihi kelawan ma wajitu lan sowan sapa ingsun ka ing panjenengan min sabain saking sabak binabain kelawan cerita yakinin kang yakin. Tafsirnya nuli Nabi Sulaiman kendel ora antara suwe man ulu teko banjur sowan ing ngersane Nabi Sulaiman serono DPDP. Nabi Sulaiman nuli paring pangapura lan banjur takon merkara apa sejarane lunga man ulu nuli matur kawula nyumerapi perkawis ingkang panjenengan boten pirsa lan kawula sowan panjenengan punika saking tanah Sabak daerah Yaman serono beto kabar ingkang nyata. Jadi setelah Nabi Sulaiman tadi menyuruh menanyakan kemana perginya Hudhud, kemudian Nabi Sulaiman diam sejenak, tidak lama, kemudian datanglah burung Hudhud tersebut kepada Nabi Sulaiman, serta kemudian sowan kepada Nabi Sulaiman dengan DP atau dengan sangat tawadu. Kemudian bilang kepada Nabi Sulaiman bahwasanya jenengan tidak tahu apa yang sudah telah saya ketahui dari negeri Sabak, yakni di daerah Yaman, dengan cerita yang nyata. Jadi intinya ketidakadaan Hudhud itu ternyata dia telah pergi dari negeri Sabak dan membawa cerita yang belum diketahui oleh Nabi Sulaiman dan yang akan diceritakan oleh burung Hudhud. Nah, di sini kesimpulannya bahwasanya konsep kepemimpinan dari kisah Nabi Sulaiman tadi yang pertama, yakni pemimpin harus bisa mengumpulkan atau harus bisa mengajak semua rakyatnya secara bersama-sama dalam hal kebaikan. Yang kedua, bahwasanya seorang pemimpin harus bisa melindungi para rakyatnya baik dari bencana atau dari kemaksiatan. Yang ketiga, seorang pemimpin harus terus mengontrol keefektifan para rakyat-rakyatnya. Kemudian yang keempat, yakni seorang pemimpin harus memberikan hukuman yang tegas bagi rakyatnya jika telah melanggar peraturan. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu juga harus memberikan kesempatan rakyatnya yang melanggar untuk mengutarakan alasan kenapa dia melanggar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf sebesar-besarnya karena banyak kesalahan-kesalahan atau mungkin ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Dari sini jika ada kesalahan maka itu murni dari kesalahan saya. Namun jika yang saya jelaskan adalah benar maka itu adalah dari Allah SWT. Mari kita doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farghudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farghudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farghudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.